Dengan hati bersyukur, Allah menjadikanku mulia. Kataku hari ini, hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, oh, Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Haleluya. Yesus perkasa, batu karangku yang teguh. Di tangannya kekuatanku, Allah kuasa kebenaran. Semua musuh gemetar sebab namamu. Semua musuh gemetar sebab namamu. Yesus perkasa, batu karangku yang teguh. Di tangannya kekuatanku, Allah kuasa kebenaran. Semua musuh gemetar sebab namamu. Semua musuh gemetar sebab namamu. Yesus perkasa, batu karangku yang teguh. Di tangannya kekuatanku, Allah kuasa kebenaran. Semua musuh gemetar sebab namamu. Semua musuh gemetar sebab namamu. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar sebab namamu. Oh. Semua musuh gemetar sebab namamu. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar sebab namamu. Semua musuh gemetar sebab namamu.
namamu. Semua musuh gemetar sebab namamu. Oh, semua musuh gemetar sebab namamu. Yesus perkasa, batu karang yang teguh, di tangannya kekuatanku, Allah kuasa kebenaran. Semua musuh gemetar sebab namamu. Semua musuh gemetar sebab namamu. Oh, semua musuh gemetar sebab namamu. Oh, semua musuh gemetar sebab namamu. Haleluya. Ya, saya memimpin Warriors Teens. Tugasnya itu suruh sharing tentang ayat Alkitab terserah menurut kita sendiri. Saya renungkan itu Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Setelah saya baca-baca ini ayat ini mengingatkan kita untuk selalu memuji Tuhan dan membuat itu jadi kewajibannya kita orang yang percaya. Semua agama pasti diajarkan pemujian kepada Tuhan yang mereka sembah. Tidak ada itu agama yang tidak mengajarkan untuk tidak memuji Tuhannya. Karena setelah saya cari-cari itu artinya pemujian itu adalah salah satu bentuk pengakuan imannya dan kasihnya kita kepada Tuhan. Jadi di ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Yang saya dapat itu, jadi jangan sia-siakan nafas kita untuk hal yang lain. Tapi pakailah nafas kita selagi masih ada untuk memuji Tuhan. Terima kasih. Mantap Aldo. Giliran saya. Kalau dari saya itu, saya renungkan itu di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di situ dibilang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, bisa kita ringkas saja menjadi menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Jadi yang pertama itu kita fokus dulu ke pikiran, menaruh pikiran yang sama dengan Kristus. Pikiran itu biasanya digunakan pada saat ada masalah atau problem begitu. Jadi jika dihubungkan dengan kata sama dengan Kristus, kita itu diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan sudut pandang atau pikiran Yesus Kristus. Nah, jangan coba-coba menyelesaikan masalah dengan pandangan atau pikiran dunia. Karena ketika kita menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan pikiran dunia, itu mungkin cuma untuk memuaskan diri. Yang kedua itu kita fokus ke perasaan yang sama dengan Kristus. Perasaan itu biasanya itu diungkapkan dengan ekspresi dan kelakuan. Nah, terus kalau perasaan Kristus itu saya contohkan 3 lah. Belas kasihan, sukacita, dan merdeka. Nah, itu 3 tidak bisa hanya diungkapkan dengan ekspresi atau hanya dengan kelakuan. Misalnya kalau kita sukacita, masa cuma dengan ekspresi tapi tidak
Misalnya ekspresinya yang senang, terus di dalamnya kayak pahit begitu. Atau cuman dengan kelakuan, kita cuman sukacita tapi mukanya jelek-jelek begitu. Keduanya itu harus dilakukan bersama-sama. Kalau cuma salah satu itu mungkin bisa dibilang itu bukan perasaan. Itu dari saya. Oke. Wah, mantap Max. Luar biasa. So bisa temani saya sharing ini. Bagaimana? Bulan depan? Bagaimana Max? Max sama Aldo. Nadine. Yang saya renungkan itu di Matius 28 ayat 20. Tulisannya itu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Kita itu saat ada masalah atau tugas terlalu banyak, kita itu pasti langsung berdoa terus-terus, atau orang yang cepat menyerah itu pasti langsung menangis, bilang, Tuhan, kenapa kau tidak ada sama saya? Kenapa kau tidak bantu, Kak? Terus langsung pasrah. Nadine, boleh pelan-pelan sedikit. Orang nggak mengerti, nak. Suaranya besar sedikit. Baru kasih dekat sedikit. Nggak didengar, sayangku. Yang saya renungkan itu di Matius 28 ayat 20. Tulisannya itu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Renunganku itu, kita itu saat ada masalah atau tugas terlalu banyak, kita itu pasti langsung berdoa terus-terus, atau orang yang cepat menyerah itu pasti langsung menangis bilang, Tuhan, kenapa kau tidak ada sama saya? Kenapa kau tidak bantu Kak? Terus langsung pasrah nih. Ingat, di situ sudah dibilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Artinya Tuhan itu selalu ada buat kita. Dia itu selalu siap sedia untuk menolong kita, hanya kita saja yang tidak dekat sama dia. Dan juga di situ bagian pertamanya dibilang, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya rasa ini pesan buat kita juga, seperti apa yang kita dapat dari Tuhan atau firman Tuhan, kita bagikan ke semua orang. Jangan kita simpan-simpan sendiri. Ajar orang-orang apa yang benar. Jadi mari kita pancarkan nama Tuhan yang baik dan benar. Terima kasih. Neng berusaha mencerna pelan-pelan. Terima kasih Nadine. Mami kayak protes tapi Rehan bilang kedengaran ditawa Mami. Makasih. Oke deh kalau Rehan bilang oke itu. Ayo Mitio, enak. Kalau saya itu di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kalau kita lagi merasa takut, kita datang ke Tuhan. Jangan ke manusia, karena yang bisa menenangkan perasaan kita itu ialah Tuhan. Kalau kita dalam lindungan Allah, kita tidak perlu takut setan, karena kita di dalam perlindungan yang Maha Kuasa. Tapi kita juga berhati-hati, karena iblis tidak takut saat kita menyembah Tuhan 2 jam, terus kita lari lagi dari Tuhan. Tapi iblis takut ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita harus usahakan setan tunduk ke kita, jangan kita yang tunduk sama dia. Jadi tidak perlu takut sama setan karena kita ada di dalam lindungan Allah dan karena kita melakukan firman yang Tuhan kasih buat kita. Jadi karena renungan dan apa yang mau disampaikan itu bebas, saya mau bagi tentang pergaulan. Dalam masa remaja sudah pasti pergaulan atau bergaul sudah seperti diharuskan. Ada banyak anak remaja yang hidupnya penuh dengan bergantung akan saran yang tidak masuk akal dari teman-temannya. Bergaul memang tidak buruk, tapi kita juga harus bisa pintar pilih teman yang baik. Ada 2 contoh yang saya renungkan. Ke-1, dari pergaulan yang salah tanpa kita sadari, kita melakukan hal yang tidak diinginkan orang tua termasuk Tuhan. Pergaulan yang merusak semuanya. Yang saya lihat dan pikirkan bahwa kenapa ada anak yang memilih bergaul dengan saran dari temannya, bisa saja cara orang tua mendidik atau ada hal yang tanpa orang tua sadari bikin anaknya tersinggung atau kecewa. Karena anak-anak kalau ada yang salah dari sifat dan cara berbicara, hanya yang dinilai pertama itu sifat dan bahasa dari rumah.
Di rumah ada orang tua yang ajar bagaimana cara berbicara yang baik, ajar mana yang salah dan betul. Dan ada orang tua dan anak yang sama-sama keras kepala. Yang dibutuhkan adalah saling mengerti. Orang tua mungkin saja begitu karena capek, dan anak cara menanggapi apa yang orang tua bilang juga salah. Tuhan berikan kita orang tua karena orang tua yang harus mengajarkan seperti yang Tuhan suruh. Orang tua ajar kita agar kita menuai apa yang Tuhan beri. Dan tugas anak adalah melakukan dan mendengar. Karena kalau kita melawan sama orang tua, sama saja kita lawan Tuhan. Jadi, saya rasa kalau ada yang tidak enak didengar dari orang tua ataupun anak-anak, semua bisa diperbaiki. Tidak perlu saling egois. Jadi kalau satu sama lain mengutarakan apa yang dirasa, jelaskan apa maksud dari perkataan itu, dan selesaikan baik-baik. Itu saja. Wow, kayaknya minggu depan sudah bisa bergabung di YUT. Sudah boleh. Karena pembahasan YUT itu pembahasan yang seperti itu tuh kemarin tuh. Bagaimana, Papi? Terima kasih, Lia. Mantap. Luar biasa. Anak-anak kecil tidak ini kah hari ini? Enggak, Di? Dia ada tugas gambar dan Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelam, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu juga diriku, berharap padamu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap, pandang ke
dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu muridmu, lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Oh, haleluya. Oh, haleluya. 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 Angkatlah tanganmu, peluklah kami Bapa dalam hadirat-Mu, dan angkat tanganmu Tuhan, rangkul kami dalam genggaman-Mu ya Tuhan, hiburkan kami Tuhan, damai-Mu selimuti kami Tuhan. Wow. Haleluya. Kami tinggikan, kami agukan, kami sembah Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa. Dia berdaulat untuk selamanya, lebih dari nafasku, lebih dari hidupku. Oh Tuhan, gunung batuku, pelindungku, kepadamu kami bersyukur, kepadamu kami berteduh. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dan aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Yesus selamanya. Dan aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kami memuji-Mu Yesus untuk selamanya. Haleluya. Kami memuji Tuhan untuk selamanya. Kami memuji Tuhan untuk selamanya. Kami memuji Tuhan untuk selamanya.